jadi ditayangkan hingga viral dan menjatuhkan harga diri Habib Jindan. Nah, ini yang kita bisa mengarahkan opini dan itu berbahaya. Justru itu amat sangat berbahaya. ya, masukin aja. Dr. Richard Lee ungkap bukti menohok terkait somasi Firdaus dan kliennya Habib Jindan. Selamat datang di Seruni Channel. Firdaus Oiwobo baru-baru ini terlihat keberatan dengan jawaban Dr. Richard Lee terkait somasi yang ia layangkan mewakili sang klien Habib Jindan Al-Habsyi. Kenapa wawancara saya yang lainnya yang lebih eksklusif ya, tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirim kepada saya tidak ditayangkan, malah wawancara dengan Habib Jindan dan saya yang saat itu mengetes jarum itu kan, jadi ditayangkan hingga viral dan menjatuhkan harga diri Habib Jindan. Nah, ini yang saya somasi Dr. Richard Lee gitu loh. Menurut Firdaus, ucapan Dr. Richard Lee tak sesuai fakta dan perjanjian. Itu break ya, pada saat itu break dan kita berbincang-bincang masalah tusuk jarum ya dengan Habib Jindan. Oh, saya bisa kok mengupload, kita udah perjanjian. Iya, perjanjiannya betul, tapi tidak untuk itu. Perjanjiannya tidak untuk mengupload video pada saat break. Bahkan, Firdaus mengaku memiliki bukti video ucapan Dr. Richard Lee yang awalnya berjanji akan meng-cut video kliennya yang dites ilmu kekebalan tubuh. Nah, ini saya punya videonya nih. Anda yang bilang katanya ntar saya potong, nggak saya tayangkan. Ini ada nih. Misalnya pisau boleh nggak? Pisau di gimanain? Iris aja, bukan. Mau pisau gimana? Bisa. Coba, mana tadi? Gak usah lah, jangan dulu lah, gak enak. Gak enak. Cut, nanti cut, biar ini bisa membuktikan. Ya, baru-baru ini Dr. Richard Lee akhirnya memberikan jawaban atas somasi terbuka dari Firdaus Oiwobo yang mewakili kliennya Habib Jindan melalui video di channel YouTube-nya. Dan sebenarnya saya punya rekaman suara bahwa beliau bersedia untuk ditayangkan. Tapi nggak akan saya tayangkan di sini. Jadi Berbeda dengan ucapan Firdaus, Dr. Richard Lee juga mengaku memiliki bukti bahwa Firdaus sendiri yang mengizinkan video tersebut ditayangkan. ya, jangan ada dendam dan sakit hati ya. Kita kan ngomong. Iya. Jangan dong. Videoin. Ini masukin aja. Soal permintaan ganti rugi karena dinilai mempermalukan klien Firdaus yaitu Jindan, Dr. Richard Lee memandang itu tidak fair. Minta ganti rugi, kalau menurut saya minta ganti rugi juga saya nggak mengedit video tersebut ya. Sebenarnya sengaja sih. Saya itu sebenarnya mereview kembali. Terus ada beberapa bagian yang sebenarnya saya pengen potong. Terkait misalnya dia bilang tadi Ustadz Dery tadi sebenarnya awalnya saya pengen potong karena menurut saya itu sensitif. Namun, menurut Dr. Richard Lee, memotong dan mengedit sebuah video justru bisa mengarahkan opini dan bisa lebih berbahaya. Sebenarnya awalnya pengen saya potong karena menurut saya itu sensitif. Tapi setelah saya review semuanya, menurut saya sampai bilang dengan tim saya gak usah dipotong. Karena kalau kita minta video diedit, sebenarnya kita bisa mengarahkan opini dan itu berbahaya. Justru itu amat sangat berbahaya, sambung Richard Lee lagi. Karena ketika kita memotong video, mengedit video itu sebenarnya kita bisa mengarahkan opini. Dan itu berbahaya, justru itu amat sangat berbahaya. Oleh karena itu, Dr. Richard Lee memutuskan menayangkan video itu secara utuh. Biarkan semua netizen yang menilai kejadiannya bagaimana. Saya nggak mau nanti mereka dihujat atau saya dihujat karena mengarahkan opini. Saya nggak mau, tegas Dr. Richard Lee. Pun biarkan netizen semua yang menilai dan saya nggak mau nanti mereka dihujat atau saya dihujat. Tapi karena mengarahkan opini saya nggak mau. Saya pengen objektif, kalau memang saya yang salah silahkan kritik saya. Saya sengaja tidak akan memotong apapun. Saya sudah konsultasi dengan banyak pihak dan akhirnya kita tidak potong, sambung Dr. Richard Lee lagi. Ya saya pengen objektif ya, kalau memang saya yang salah silakan kritik saya, cuma seperti itu aja. Jadi saya sengaja tidak akan mau potong apapun ya. Soal permintaan ganti rugi, Dr. Richard Lee mengatakan itu tidak fair. Lantaran apabila saat itu pembuktian kekebalan narasumbernya berhasil, maka ia akan memberikan sebuah iPhone. Dia nggak bisa melakukan sesuatu, terus dia gagal, nggak bisa pembuktian, terus minta ganti rugi ke saya, kan nggak pas juga. Terus kalau berhasil, dapat hadiah iPhone dari saya. Kalau gagal, minta ganti rugi, kan nggak pas, ucap Dr. Richard Lee. Ya nggak pas juga. Terus kalau berhasil dapat hadiah iPhone dari saya. Kalau gagal minta
ganti rugi kan nggak pas seperti itu. Punya. Wah guys, jadi bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Memang kami dari kecil kan takut dengan jarum suntik. Udah vaksin belum? Tadi siang jam. Jangan lupa tinggalkan komentar kamu, like, dan subscribe Seruni Channel.